ada dukanya juga, Bapak. Jadi selama menjadi PLKB 32 tahun tersebut ada dukanya. Misal sudah dimotivasi seorang calon dimotivasi untuk bisa ikut lubektomi atau MUB, kadang terpengaruh geblak jadi nggak jadi. Padahal kami sudah berusaha untuk mencarter kendaraan, tapi tidak bisa berangkat karena katanya geblak, sehingga kami harus sabar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami membuka peluang untuk kepada masyarakat yang ingin menyampaikan apapun aspirasinya kepada siapapun, berada dimanapun ya. Karena inilah memang kelebihan media virtual, media sosial yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya sudah bersama dengan Pak Adi Sunjoyo. Beliau cukup lama menjadi petugas lapangan keluarga berencana waktu itu di Kabupaten Blora. Nah, ini beliau kemarin komunikasi dengan saya, ingin menyampaikan unek-unek daripada saya menyampaikan lebih baik langsung dari beliau. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik dan sehat, Bapak. Ya, Pak Adi Sunjoyo sekarang sudah pensiun, tetapi sudah lama ya, bukan hanya bekerja, saya kira juga berjuang untuk program keluarga berencana di Medan yang paling depan, yaitu sebagai petugas lapangan keluarga berencana. Nah, silakan cerita Pak Adi Sunjoyo, mulai dari awal masuk sampai terakhir meninggalkan tugas itu seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya masuk PLKB 1 Mei 1986. Waktu itu Kepala BKKBN Kabupaten Blora Bapak Dr. Andes Muhammad Zabidi. Dari 14 orang yang tes di Semarang, waktu itu 3 yang lulus, termasuk saya, 86. Kemudian saya ditempatkan oleh Bapak Zabidi di Kecamatan Todanan, sesuai dengan domisili saya di Kecamatan Todanan. Pertama menjadi PLKB, saya waktu itu hanya bermodalkan ijazah SMA, Bapak. SMA, kemudian di tugas belajar atau dikuliahkan BKKBN sampai dengan D3, wisuda tahun 97. PLKB pertama saya diberikan desa binaan 5 desa di Kecamatan Todanan. Waktu itu dengan pengalaman yang masih nol selaku petugas lapangan, alhamdulillah dari 86 sampai dengan 93, berarti sekitar 7 tahun saya sudah menjadi pengelola teladan tingkat kabupaten di Kabupaten Blora. Waktu itu pengalaman setelah menjadi pengelola teladan, kemudian saya dipromosikan menjadi pengawas PLKB. 93 jadi penyuluh KB teladan, 94 mulai 1 Juli 94 ditempatkan sebagai PLT pengawas PLKB di Kecamatan Sambong.
Kemudian 9 bulan di Sambong, mulai 1 April 95, saya dimutasikan ke Kedung Tuban. Kemudian kembali lagi ke Todanan selaku PLKB, selaku penyuluh KB tahun 96, Agustus 96. Terus dari berbagai pengalaman selama saya menjadi PLKB, 89 waktu itu langsung penyuluh KB, Pak. Waktu itu Pak Aryono jadi PLKB waktu itu belum fungsional, 89 kemudian menjadi penyuluh KB fungsional. Nah, sekembali dari Kedung Tuban, waktu itu pengawas, kemudian kembali ke Todanan menjadi penyuluh lagi. Pengalaman yang paling mengesankan, saya waktu itu mendapat MO terbanyak di Kabupaten Blora, Pak. Hadiahnya ke Bali. Setiap kabupaten diambil 3, saya termasuk yang juara pertama tingkat kabupaten. Nah, medis operasi, kontak Pak, kontrasepsi mantap untuk ibu dan bapak. Kalau untuk ibu itu medis operasi wanita atau tubektomi, kalau untuk bapak vasektomi atau MOP, medis operasi pria. Nah, yang paling menyenangkan waktu itu 1 hari, Pak. 1 hari itu dari Desa Candi, Kecamatan Todanan, saya berhasil mengirimkan MOW atau tubektomi 25 peserta. Itu sehingga saya berhasil juara 1 tingkat kabupaten. Mungkin sampai sekarang belum bisa terulang itu 1 hari 25 desa. 21 desa 25 peserta. Itu yang termasuk sukanya ya Pak. Kemudian suka juga selaku penyuluh KB, saya diberi tugas bukan dari lembaga dari institusi dari BKKBN, namun dari Persid, Pak. Persid saya disuruh mengisi di Kodim. Ada pertemuan Persid di tingkat kabupaten. Kemudian Periska, Persatuan Istri Karyawan. Di pos saya juga diminta mengisi di kantor pos Blora. Itu pengalaman juga menyenangkan. Kemudian ada dukanya juga, Bapak. Jadi selama menjadi PLKB 32 tahun tersebut ada dukanya. Misal sudah dimotivasi seorang calon dimotivasi untuk bisa ikut tubektomi atau MUW, kadang terpengaruh geblak jadi nggak jadi. Padahal kami sudah berusaha untuk mencharter kendaraan, tapi tidak bisa berangkat karena katanya geblak, sehingga kami harus sabar lagi. Ya, jadi geblak itu ada orang tua yang meninggal itu Pak ya? Nah betul Pak, jadi misal Jumat Kliwon ada saudara yang meninggal itu, jadi mereka nggak bisa jadi berangkat Pak. Terus kemudian lagi sudah mau berangkat, nggak taunya simbahnya morotuone kadang nggak boleh. Terus ini Pak, jadi pengalaman juga Pak, waktu itu sedih juga. Dari kantor sudah meminta untuk mendaftar anak-anak yang putus sekolah untuk disekolahkan. Jadi yang tamat SD bisa dimasukkan SMP, SMP bisa SMA. Saya sudah mendapatkan beberapa calon untuk disekolahkan di SMP, ternyata dibatalkan juga dari BKKBN waktu itu. Nah, jadi artinya yang membatalkan siapa Pak? Dari kantor. Akhirnya program tersebut tidak jadi, Pak. Oh. Jadi kami sudah cari calon supaya disekolahkan yang putus sekolah, akhirnya tidak jadi. Artinya yang sekolah sudah mau tapi tidak jadi? Tidak jadi. Jadi seperti non sewu, omongannya PLKB di lapangan kadang-kadang seperti itu tidak percaya lagi gitu. Iya. Kemudian ya, Pak, sebelum dilanjutkan saya akan bertanya beberapa Pak.
pertama kali bertugas di 5 desa, itu berarti satu kecamatan ada beberapa PLKB, Pak? Ya, waktu itu saya pertama PLKB tahun 86, 5 desa. Todanan kan 25 desa, Pak. 25 desa. Karena saya baru, saya ditugaskan 5 desa. Ada yang 3 desa, desa besar, kemudian ada yang 4 desa, tidak merata, Pak. Jadi satu kecamatan berapa PLKB waktu itu, Pak? Waktu itu di Todanan pernah 10, Pak. Nah, kan ada satu pengawas PLKB waktu itu, terus ada satu staf pengawas. Terus yang lainnya sebagai petugas lapangan. Nah, petugas lapangan itu namanya petugas lapangan atau penyuluh lapangan, Pak? Sebelum tahun 89 namanya PLKB, Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau PLKB, Pak. Setelah 1 Januari 89 itu yang memenuhi syarat, yang SLA ke atas diangkat jadi penyuluh KB, bisa disebut PKB. Jadi yang tidak masuk penyuluh atau tidak fungsional disebut PLKB biasa. Yang lain yang SLA yang memenuhi syarat ke atas bisa disebut PKB. Itu semenjak 1 Januari 89, Pak Salim. Ya, tapi tetap yang PLKB tetap masih pegawai negeri, Pak ya? Masih Bapak. Waktu itu sebelum saya masuk ke 86, ada yang angkatan 81 itu ada lulusan SMP, Pak. SMP. Tapi lulusan SMP, SMA waktu itu sergep-sergep, Pak. Jadi saya 5 desa itu saya door to door, saya pelawang, Pak, untuk pendataan. Dari rumah ke rumah waktu itu. Jadi itu tugasnya mendata, memotivasi, melayani gitu, Pak ya? Ada namanya PLKB, tugasnya dikenal 10 langkah PLKB, Pak Sadon. 10 langkah PLKB, ada pendekatan tokoh formal, kemudian pendekatan tokoh informal, ada pendataan, kemudian penerangan dan motivasi, ada pembentukan kesepakatan, penegasan kesepakatan, pembinaan, dan lain-lain disebut 10 langkah PLKB, Pak. Nah, dari ujungnya awal menjadi sampai sekarang itu masih berlaku. Ya, ujungnya untuk menjadi akseptor KB. Iya, Pak. Jadi waktu itu sebelum ada undang-undang tentang keluar BKKBN ya, Pak, itu PLKB itu benar-benar di lapangan 6 hari kerja itu 1 hari di kantor, hari Jumat itu meeting, staf meeting, kemudian hari Rabu waktu itu pelayan KB di puskesmas, Pak. Jadi full selain hari Rabu dan Jumat itu PLKB waktu itu di lapangan, harus di lapangan, nggak boleh di lapangan, nggak boleh di kantor maksudnya. Itu yang menyebabkan waktu itu program KB sukses, Pak ya? Alhamdulillah, Pak, dengan didukung pemerintah yang full dan petugas yang cukup, waktu itu alhamdulillah bisa sukses, Pak. Dan waktu itu Pak Harto bisa mendapatkan penghargaan dari PBB. Kemudian 89 diangkat fungsional itu, Pak. 89. Kemudian 97 dapat sepeda motor itu mulai tahun 97. 97 dapat sepeda motor ya? Iya, Pak. Awal itu Bravo biru itu, Pak. Ya. Nah, sekarang tanggapan masyarakat, Pak, waktu itu, Pak, terhadap program KB. Seperti apa, Pak, waktu itu, Pak? Awal saya jadi PLKB 86, Pak, itu suksesnya itu harus banyak kunjungan di desa. Kalau sekarang kan dituntut di kantor, Pak. Kalau dulu harus dari 6 hari kerja, 4 hari harus di lapangan. Jadi kunjungan ke desa. Pak. Jadi pendekatan tokoh formal yang 10 langkah tadi, pendekatan dengan perangkat desa, dengan tokoh formal, dengan tokoh informal, maksudnya tokoh agama, itu juga harus baik, Pak. Jadi itu masyarakat waktu itu awalnya memang sebelum saya masuk, Pak, itu katanya ada setengah dipaksa untuk pasang IUD itu loh, Pak. Setengah dipaksa dibawa ke kecamatan, tapi itu sebenarnya bukan dipaksa. Seperti anak kecil kalau disuruh minum obat kan nggak mau kalau nggak dicekokin dulu gitu kan, Pak. Setelah dewasa kan baru tahu manfaatnya gitu.
Tapi saya masuk PLKP 86 sudah tidak ada seperti itu, Pak. Berdasarkan motivasi, penyuluhan door to door maupun penyuluhan kelompok, akhirnya bisa berhasil. Dan tahun 90-an, Todanan mungkin sampai saat ini, Todanan andalan medis operasi pria atau vasektomi, Pak. Sampai sekarang. Jadi kesadaran masyarakat tinggi, Pak ya? Untuk Todanan, alhamdulillah Pak, waktu itu sudah cukup baik. Hanya saya itu Pak, kuncinya harus dari pendekatan PLKP harus sering ke lapangan waktu itu Pak. Pak, kemudian ada reformasi ya, mungkin dari apa namanya pemahamannya agak bergeser gitu ya, jadi KB seolah-olah ya kayak sunnah lah ya, boleh dilaksanakan boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu. Nah kemudian juga kelembagaannya mungkin bergeser-geser, artinya BKKBN-nya tidak seperti dulu, artinya profesionalnya, petugas-petugasnya itu dijaga terus gitu ya, tapi kan kemudian dipindah-pindah kemana-mana dan sebagainya. Nah itu pengalaman seperti itu, seperti apa yang Pak Adi Sunjoyo rasakan? Baik Pak, jadi BKKBN tahun 2004 Pak, 1 Januari 2004 itu BKKBN semua tenaganya diserahkan ke Pemda 1 Januari 2004. Nah dari situ PLKB, kemudian ada yang jadi staf, ada yang jadi Satpol PP, ada yang jadi macam-macam di dinas, pokoknya diserahkan ke masing-masing kecamatan waktu itu Pak. Nah dari situ program KB seperti berhenti jalan di tempat. PLKB-nya jadi staf kecamatan, kemudian tidak ada sarana prasarana dan sepeda motor pun diserahkan ke kecamatan waktu itu. Itu 2004 Pak, jadi tunjangan fungsional yang semula kami peroleh selaku penyuluh KB hilang mulai terakhir 1 Januari 2004, kemudian dapat lagi baru 2010 Pak. Jadi setelah diserahkan ke Pemda, masing-masing daerah berbeda penangannya. Ada yang daerah itu tanggap terhadap program KB, ada yang sama sekali tidak tanggap. Jadi beruntunglah kalau pemerintah daerahnya itu yang benar-benar tanggap terhadap KB. Termasuk Blora, termasuk alhamdulillah Pak, termasuk meskipun waktu itu awalnya setelah dilikuidasi namanya KKB Pak, unit keluarga berencana. Itu tersiap-siap di Blora Pak. Alhamdulillah meskipun dengan keterbatasan tenaga di Blora sudah cukup mantap Pak hasilnya. Meskipun dengan keterbatasan tenaga. Jadi setelah dipindahkan ke masing-masing dinas, teman-teman PLKB kadang ada yang mau kembali lagi ke PLKB, ada yang tidak mau Pak. Dari situ awalnya program KB seperti berjalan di tempat. Dan sekarang instansinya menjadi apa Pak kalau di Blora Pak? Kalau di Blora awalnya tadi dari UKKB, kemudian BPMPKB, sekarang Dindalduk dan KB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi tetap tidak fokus ke KB-nya Pak ya? Masih Pak, untuk kecamatannya, untuk kabupaten lain kadang ada Dinsos dan KB. Seperti di Pekalongan itu kan Dinsos P2KB, tidak melulu. Untuk di Blora alhamdulillah itu Dindalduk, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Jadi cukup, jadi untuk mengendalikan penduduk dan KB Pak di Blora, tidak ada dinas lain. Ya, nah artinya kan itu mengurusi macam-macam juga, mungkin catatan sipil, KTP dan sebagainya Pak ya? Tidak Pak. Hanya perkembangan kependudukannya saja Pak. Jadi datanya gitu Pak, datanya. Ya, jadi masih lumayan lah ya? Iya Pak. Nah, terus mengenai tenaganya Pak, itu katanya menjadi tidak fokus lagi gitu.
setelah tadi setelah dilikuidasi ya Pak, nuwun sewu, dilikuidasi atau diserahkan ke Pemda tadi 2004, tenaganya terus kemudian 2010 berkurang, ada yang pensiun, ada yang meninggal, ada yang di dinas lain. Dari situ awal berkurangnya tenaga lapangan. Kemudian di Blora itu 2018 kalau tidak salah itu sudah mengangkat tenaga honorer Pak, PLKB honorer. Setiap kecamatan ada satu, ditambah satu penjaga keamanan. Tapi untuk PLKB yang honorer tersebut itu harus S1 waktu itu Pak. Satu kecamatan satu. Namun dengan berjalannya waktu kasihan mereka nasibnya kalau kurang diperhatikan Pak. Tugasnya sama seperti penyuluh yang ASN, namun mereka honor setiap bulan mungkin untuk transport, untuk beli pulsa pun belum mencukupi Pak. Nah, selain ditambah dengan satu petugas honorer yang sarjana tadi satu tiap kecamatan, di kecamatan sendiri sudah ada berapa Pak? Sewaktu itu saya waktu ada penambahan 2018 saya sudah ditempatkan di Kecamatan Japah selaku koordinator Pak. Waktu itu hanya dua ditambah satu honorer dan ditambah satu penjaga keamanan, ada 4 orang Pak. 4 orang. Di Todanan lebih lagi 25 desa hanya ada 4 orang juga waktu itu. Artinya sangat jauh dibandingkan ketika sebelum reformasi Pak ya? Betul Pak Bambang. Jadi waktu itu satu PLKB ada 4 ada 5. Memang idealnya satu PLKB itu idealnya kalau tidak 1 atau 2 Pak. Ya 2 atau 3 gitu kalau desa-desa kecil. Kalau sekarang kan masih ada 5, 6, bahkan ada yang satu kecamatan satu PLKB. Ya. Nah, Pak Adi Sujoyo itu dampaknya apa? Kalau petugasnya makin sedikit berarti hasilnya makin sedikit. Ya jelas Pak Bambang, karena di samping untuk frekuensi ke lapangan, ke desa juga berkurang, kemudian dituntut laporan di lapangan, di kantor juga harus segera dilaporkan. Jadi sangat-sangat sibuk PLKB kalau boleh saya mengatakan demikian. Waktu ke lapangan jadi berkurang Pak, padahal kunci sukses PLKB adalah harus banyak di lapangan. Nah, maksud saya apakah itu menyebabkan berkurangnya aseptor baru atau banyaknya aseptor lama yang keluar atau seperti apa dampaknya itu? Nah, dengan berkurangnya PLKB yang tadi saya sebutkan kurang frekuensinya berkurang ya Pak. Jadi pembinaannya juga berkurang. Jadi yang semula aseptor pil itu bisa terbina dengan baik. Aseptor yang suntik ada yang mengingatkan harus suntik kapan lagi gitu. Sekarang kan dengan berkurangnya PLKB, yang pembinaan ke desa berkurang Pak. Akhirnya yang drop out misalnya bisa sampai banyak berapa persen Pak? Ya, Pak. Jadi disebabkan dari waktu itu otonomi itu ya Pak, otonomi daerah. Waktu itu jelas berpengaruh banget karena PLKB sudah menyebar, yang membina sudah tidak intensif lagi Pak. Sangat berpengaruh. Ya maksud saya begini Pak, itu tingkat drop out-nya bisa sampai berapa persen yang tadinya karena tidak terbina itu Pak? Kalau waktu itu yang peserta KB aktif bisa 84%, dengan jarang pembina drop out bisa sampai 5%, 10% Pak. Jadi artinya tinggal 5%, 10% atau yang drop out 5%, 10%? Gitu Pak, sekitar 5-10%. Iya, ya, jadi masih lumayan. Nah, untuk peserta KB aktif Pak, sebenarnya saat ini itu sisa pasangan usia subur sebenarnya tinggal sedikit Pak. Memang daerah-daerah tertentu ada yang MKJP-nya, metode kontrasepsi jangka panjang baik, ada yang MKJP-nya kurang baik. Nah, sisa pus yang sekarang digarap sebenarnya tinggal sedikit. Misal nih Pak, contoh satu desa misal ada pasangan usia subur atau pus yang mandul. Jelas tidak ikut KB. Kemudian ada lagi yang istrinya suaminya bekerja di luar. Itu kadang juga tidak mau.
Ya, antara lain seperti itu, Pak. Jadi mandul tidak mungkin, menunggu anak pertama, kedua itu tidak mungkin. Suaminya pergi juga tidak mungkin. Jadi sekarang mestinya bukan kuantitas, Pak, tapi harus kualitas. Nah, Pak, itu sekarang bagaimana dengan kontrasepsi? Dulu kan kontrasepsi itu hampir apa ya? Kalau tidak seluruhnya, sebagian besar dijamin oleh pemerintah. Sekarang harus membiayai sendiri atau tetap dari pemerintah, Pak? Nah, kembali ke untuk itu disebut waktu itu kemandirian, Pak. Waktu itu udah semi mandiri, Pak. Ada mandiri parsial, ada mandiri penuh. Jadi waktu itu ambil kontrasepsi, pil itu misalnya di desa sudah dilatih untuk mandiri, Pak. Misal mengganti Rp500 kepada SKD, subklinik desa, atau yang nasional disebut PPKBD. Jadi setiap ngambil kontrasepsi pil itu akseptor membayar 500 atau 1.000. Itu, Pak. Untuk gunanya apa? Nanti dilatih untuk mari suatu saat apabila kontrasepsi itu di-stop dari pemerintah, mereka sudah siap untuk mandiri. Nah, setelah otonomi lagi, karena banyak yang drop out, akhirnya kemandirian tadi tidak terurus lagi, Pak. Jadi kadang pelayanan gratis lagi. Jadi itu mengurangi kemandirian, Pak. Waktu itu sudah dirintis, Pak. Sudah dirintis untuk mandiri. Baik, sekarang terakhir Pak, Bapak kan menyampaikan apa masalah yang dihadapi oleh para PLKB, terutama yang para honorer tadi ya, yang honornya sangat sedikit, nggak cukup untuk itu. Lalu apa saran Pak Adi Sunjoyo yang sudah pengalaman cukup lama? Ya Pak Bambang, terima kasih. Untuk saran saya ini untuk tenaga, dengan berkurang tenaga, itu mohon teman-teman yang masih honorer, itu mohon diperhatikan nasibnya. Minimal mungkin kalau belum bisa ASN, calon ASN mungkin bisa di calon P3K, Pak. Mereka dengan bekerja seperti itu, saya melihat di lapangan sendiri, kasihan mereka, Pak. Ada yang harus laju, yang punya anak 1, punya anak 2. Jadi mereka mohon nasihat perhatikan yang pertama, kemudian jumlahnya, Pak. Jumlahnya ditambah. Yang pertama tadi mohon bisa diangkat P3K, kalau belum bisa ASN. Kemudian kalaupun diangkat, tolong jangan dipersulit tesnya. Kemudian kesejahteraannya Pak Bambang, jumlahnya juga perlu ditambah. Sekarang itu merata Pak, satu tadi tenaga honorer dan satu tenaga keamanan di setiap kecamatan. Itu sama Pak, di seluruh Jawa Tengah sama? Sepertinya tidak Pak. Untuk penjaga keamanan dan tenaga administrasi itu mungkin sama Pak, yang dari dananya dari pusat Pak. Kalau yang tenaga honorer yang dananya untuk honor mereka itu dari daerah mungkin tidak sama. Seperti Blora 2018 untuk gerobokan mungkin sebelum itu sudah lebih dulu Pak gerobokan. Namun juga belum diangkat Pak. Gerobokan lebih lama malah. Tadi pertanyaannya honorariumnya memprihatinkan itu berapa Pak per bulan? Sewaktu pertama diangkat Pak, itu kalau tidak salah untuk PLKB honorer itu 1 juta Pak. Masih di bawah UMK. Kemudian yang penjaga keamanan waktu itu kalau tidak salah 650 atau 750 ya Pak. Ya. Jadi sebenarnya ini udah lebih bagus daripada guru. Guru lebih susah lagi. Tapi oke lah. Jadi saya kira pantas ya, minimal diperjuangkan jadi UMK gitu. Ada lagi yang ingin Bapak sarankan Pak? Ya satu hal lagi Pak yang penting untuk pesan teman-teman yang di lapangan, mohon tetap mempunyai data dan menguasai data basis. Itu saja Pak. Jadi PLKB kalau ditanya sewaktu-waktu sisa pushnya tinggal berapa, kemudian yang IUD berapa, yang aktif berapa, itu harus setiap saat harus tahu mestinya Pak. Ya. Saya cuma mau tanya sedikit aja Pak. Saya mengikuti perkembangan KB, tapi mungkin siapa tahu ketinggalan.
ada nggak kontrasepsi yang paling baru, yang paling efektif? Kalau semenjak saya jadi PLKB selama 32 tahun, yang efektif sebenarnya IUD, Pak. Atau spiral itu, Pak. Efektif itu, Pak. Bagus, Pak. Di jangka panjang, kalau ingin anak lagi, gampang melepasnya. Oke, jadi artinya masih metodologinya masih sama dengan yang dulu, belum ada yang Masih, lebih ya, baru Pak. lagi ya Pak ya. Baik, Pak Adi Sunjoyo, mantan penyuluh KB. Atau sedikit lagi, kalau tidak salah ini punya organisasi sampai ke nasional Pak ya, IPKB ini kalau nggak salah. IPKB-nya, IPKB Ya. ada, Pak. Ya. IPKB, Ikatan Penyuluh KB, ada dan sampai ke tingkat nasional. Ya. Ya. Kalau Jadi, Ikatan Penulis itu kan betul. IPKB, kalau IP itu loh, ada E kecil. lebih Ya. dulu saya itu. Ada IPKB. kalau Ikatan Penyuluh ada E-nya, Pak. Jadi Betul, ya. KB ada E-nya. Ya, saya tahu. Jadi pejuang-pejuang KB. Sekali lagi Pak Adi Sunjoyo, terima kasih sudah mengungkapkan. Saya kira banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di lapangan yang perlu diketahui para pengambil kebijakan yang di atas. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mendapat perhatian dan kita menunggu informasi atau aspirasi persoalan-persoalan lain yang mungkin perlu disampaikan. Ya. Dan kepada Pak Adi Sunjoyo sekali lagi terima kasih. Bapak masih terus mengedukasi, masih terus berjuang untuk kepentingan masyarakat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Nggih. Matur nuwun nggih. Kami-kami.